dari kelas 10 MIPA 5 ingin menjelaskan tentang masa praksara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Putri Agustina. Saya Salsya Sandi. Nama saya Antara Indonesia. Saya Lupina Simaca Sultan. Saya Hana Ali Kabutin Saya Kesha Indonesia. Kita akan menjelaskan tentang masa praksara. Kita akan membahas tentang masa praksara, yang dimana masa praksara itu dibagi menjadi 5 macam, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan zaman logam. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan Paleolitikum? Nah, jadi zaman Paleolitikum disebut juga dengan zaman batu tua. Alasan disebut dengan zaman batu tua karena alat-alat yang digunakan manusia purba kala itu masih berupa batu besar dan juga kasar. Beberapa peralatan batu di zaman Paleolitikum misalnya kapak perimbas dan juga alat-alat serpi. Selain itu juga ada hasil kebudayaan zaman Paleolitikum, yaitu berupa kapak gegam, kapak perimbas, alat-alat dari tulang dan tanduk binatang, dan alat serpi. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua adalah periode prasejarah yang diperkirakan elegation pada 600.000 tahun lalu. Dan ciri umum zaman batu tua atau Paleolitikum yaitu cara membuat alat batu masih sederhana, seperti membenturkan satu batu ke batu yang lain. Manusia yang hidup di masa ini antara lain jenis itu Pithecanthropus, Meganthropus paleogeneticus, Homo soloensis, dan Homo wajikensis. Orang-orang hidup berpindah-pindah atau nomaden. Nah, setelah masa Paleolitikum ada masa Mesolitikum. Apa sih yang dimaksud dengan masa Mesolitikum? Yang kedua ada zaman Mesolitikum. Mesolitikum adalah tahap prasejarah terpendek yang dimulai dengan akhir zaman es. Kata Mesolitik sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya batu menengah. Mesos artinya perantara dan litos artinya batu. Zaman Mesolitikum ini adalah tahap transisi antara zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu masa Neolitikum. Apa sih yang dimaksud dengan masa Neolitikum? Nah, untuk di zaman Neolitikum, seiring waktu, manusia menyadari bahwa sangat tidak nyaman untuk terus-menerus berpindah tempat, sehingga mereka mulai menjinakkan hewan pertama, seperti anjing, domba, kambing, babi, dan lain sebagainya. Mereka juga mulai memudayakan tanaman yang mereka makan, seperti sereal atau kacang-kacangan. Neolitikum, batu baru, dimulai dengan perkembangan peternakan dan pertanian. Prasejarah berhenti menjadi pengembara dan menjadi menetap. Mereka belajar bahwa tumbuhan dan hewan seperti mereka membutuhkan air untuk hidup. Jadi, mereka membangun desa pertama di dekat sungai. Rumah mereka adalah gubuk yang terbuat dari kayu dan kulit. Mereka menemukan roda, tembikar, dan tekstil untuk pertama kalinya. Setelah masa Neolitikum ada zaman yang keempat, yaitu Megalitikum. Apa sih yang disebut dengan Megalitikum? Megalitikum atau bisa kita sebut dengan zaman batu besar adalah zaman di mana manusia sudah dapat dan meninggalkan kebudayaan yang dibuat oleh batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal kepercayaan. Walau kepercayaan awal ini masih tingkat awal, kepercayaan kepada roh nenek moyang. Mereka percaya bahwa orang yang sudah meninggal, rohnya akan pergi ke suatu tempat dan sewaktu-waktu roh itu dapat dipanggil untuk memberi pertolongan. Benda-benda peninggalan zaman Megalitikum hampir bisa ditemukan di seluruh Nusantara. Di antaranya yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, garuda, arca, kubur batu, dan punden barudak. Dan yang terakhir adalah zaman logam. Apa sih yang dimaksud dengan zaman logam? Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman logam. Bagaimana sih zaman ini dimulai? Zaman ini dimulai ketika manusia pertama kali membuat senjata, alat, atau ornamen logam. Sesuai dengan namanya, zaman logam adalah zaman berkembangnya peralatan berbahan dasar logam. Logam pertama yang mereka lelehkan adalah tembaga, kemudian perunggu, dan yang terakhir adalah besi. Namun, peralatan masa-masa sebelumnya juga masih digunakan, yaitu pada zaman batu. Alat-alat logam sendiri lebih kuat, lebih ringan, dan lebih mudah dibuat daripada alat-alat batu.
Pembuatan benda logam inilah yang kita kenal dengan metalurgi. Masyarakat pada zaman ini sudah banyak yang menggunakan bahan logam untuk keperluan sehari-hari. Pada zaman batu, untuk membentuk sebuah batu menjadi peralatan yang berfungsi, maka harus dipecah, dibelah, dipukul, dan lain sebagainya. Sedangkan pada zaman ini, bahan logam ini harus dilebur atau dicairkan agar bisa dicetak ke dalam berbagai jenis cetakan. Zaman logam merupakan masa di mana peradaban sudah berkembang dan masyarakatnya sudah berpikir maju. Pada zaman ini juga disebut dengan zaman perundagian. Karena banyaknya orang yang terampil dalam mengolah logam. Teknik pengolahan logam itu sendiri sebenarnya lebih mudah daripada teknik pengolahan batu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.